Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'du, usini wa iyyakum bitaqwallah. Wa qad faza man ittaqa. Wa khusukum ala ta'atihi la'allana minal muflihin. Saudara-saudara, buka Al-Quran surat 41 Fussilat ayat 34 dan 35. Suratnya 41, ayatnya 34 dan 35. Sudah ketemu? Ya, saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tastawi al-hasanatu walas sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Itu ayat keempat. Ayat 35-nya, wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin azim. Coba dibaca terjemahannya. Ustaz Abdul Halim, baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Ayat 35. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Alhamdulillah. Ya. Ini ayat ditujukan kepada siapapun umat manusia, bahwa di dalam kehidupan itu ada nilai baik, ada perilaku baik, ada aktivitas baik, dan sebaliknya juga dalam hidup ini ada nilai tidak baik, aktivitas tidak baik, dan perilaku tidak baik. Jadi dua ini selalu bergandengan dalam kehidupan umat manusia. Kemudian bagaimana cara untuk menghadapi kejahatan dan kejelekan? Quran menganjurkan, atau Tuhan memberikan petunjuk untuk menolak kejahatan, untuk menentang kejahatan dan turunannya dengan cara yang terbaik. Jadi tidak boleh sekedar dengan cara baik, terbaik. Jadi kalau ada jahat, menolaknya, kasarnya melawannya, itu harus cara yang terbaik. Kalau kejahatan itu berbentuk aktivitas, maka aktivitas yang untuk menolak itu harus aktivitas yang terbaik. Nah, ini satu metode menghadapi kejahatan. Kalau dengan cara yang terbaik itu, maka pada proses perjalanannya, siapapun yang mampu menampilkan sesuatu yang terbaik untuk menghadapi kejahatan, kejelekan, dan turunannya,
Kalau seperti itu, maka dalam perjalanannya nanti siapapun yang menampilkan kejahatan, siapapun yang menampilkan kejelekan, itu akan bisa menemukan sesuatu sehingga bisa merubah tampilannya yang jahat, perilakunya yang jahat, perbuatannya yang jahat, menjadi berbalik. Dan tatkala berbalik, siapapun yang berbuat baik tadi atau membawa kebaikan tadi, dia akan diikuti. Maknanya, orang-orang yang nampaknya benci kepada sesuatu yang ditampilkan dengan baik atau kebaikan, prosesnya kalau si pelaku kebaikan itu bisa menolak kejahatan tadi dengan cara terbaik, orang-orang yang belum sadar itu akan menjadi sadar dan akan bersama-sama berbuat baik seperti orang yang menampilkan kebaikan itu. Ini teori ilahiyah. Kalau dilakukan dalam kehidupan sosial keseharian, dalam bentuk apapun, ini akan terjadi. Namun saudara-saudara, untuk tampil seperti itu, ini perlu punya wadah. Agar orang itu bisa tampil dengan baik, itu harus punya wadah. Wadahnya itu adalah kesabaran. Tanpa sabar, tidak bisa tampil dengan baik itu. Kenapa? Karena kebaikan dan ditampilkan dengan cara yang terbaik untuk mengatasi kejahatan, itu perbuatan lumayan beratnya. Maka hanya bisa dilakukan oleh orang yang mendapatkan kesabaran, memiliki kesabaran. Dan juga tidak akan bisa hanya sabar saja. Ada diberikan pada orang yang memiliki hadzun azim. Hadzun azim itu boleh diterjemahkan jiwa besar. Jadi sabar itu harus diikuti dengan jiwa besar. Kalau sabar tanpa diikuti jiwa besar, itu akan runtuh juga. Jadi sabar dibalut jiwa besar, atau jiwa besar dibalut dengan sabar, itulah yang akan bisa melunakkan kejahatan, merubah kejahatan, menjadi pengikut kebaikan. Nah ini, teori ilahiyah. Kalau ingin punya kawan banyak, berbuatlah baik, dan untuk menolak kejahatan, tolaklah dengan cara yang terbaik. Pasti akan banyak yang mengikut. Sekalipun awalnya menentang. Saudara-saudara, itu pesan ilahi.